Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divandini Lestiani dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan Program Studi Psikologi. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Franz Brentano. Franz Clemens Honoratus Hermann Brentano, atau yang lebih dikenal dengan Franz Brentano, lahir di Marienburg am Rhein, Jerman pada 16 Januari 1833. Beliau adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendeta Jerman yang karya-karyanya telah memberi pengaruh besar, tidak hanya kepada siswa-siswanya, tetapi juga banyak yang karyanya mengikuti serta memanfaatkan gagasan dan konsep aslinya. Brentano memainkan peran yang penting dalam proses psikologi menjadi ilmu independen, karena pendekatan Brentano dikritik keras dengan munculnya psikologi ilmiah dalam tradisi positivisme logis. Salah satu prinsip utama Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Sudut pandangnya ini tercermin dalam pendekatan empirisnya terhadap psikologi. Penggunaan kata empiris oleh Brentano menyimpang secara substansial dari makna standarnya dalam psikologi saat ini. Brentano menekankan bahwa semua pengetahuan kita harus didasarkan pada pengalaman langsung. Pendapatnya yang menentang standar ilmu empiris saat ini adalah pengalaman tidak perlu dibuat dari sudut pandang orang ketiga. Dalam bukunya yang berjudul Descriptive Psychology, ia membedakan genetika dan empiris atau yang disebut psikologi deskriptif. Psikologi deskriptif ini merupakan suatu perbedaan yang paling eksplisit. Psikologi deskriptif atau yang sering ia sebut fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Tujuan utama Brentano adalah meletakkan dasar untuk psikologi ilmiah atau didefinisikan sebagai ilmu fenomena mental. Brentano mengusulkan dua kriteria yang paling penting untuk membedakan mental dan fenomena fisik, yaitu: pertama, fenomena mental adalah objek eksklusif persepsi batin. Kemudian yang kedua, mereka selalu muncul sebagai satu kesatuan. Dan yang ketiga, mereka selalu diarahkan dengan sengaja menuju suatu objek. Dia menunjukkan bahwa persepsi batin tidak boleh dicampur adukan dengan pengamatan batin. Kemudian, ia mempercayai apabila tindakan penuh tidak hanya diarahkan pada suatu objek, tetapi masing-masing tindakan secara kebetulan diarahkan ke dirinya sendiri sebagai objek sekunder. Dari sini, Brentano menyimpulkan bahwa kadang-kadang kita cenderung mengatakan bahwa kita memiliki fenomena mental yang tidak sadar, padahal sebenarnya kita hanya memiliki fenomena mental sadar dengan intensitas yang sangat rendah. Brentano menunjukkan bahwa kita dapat diarahkan pada satu dan objek yang sama dengan cara yang berbeda, dan karenanya dia membedakan 3 jenis fenomena mental, yaitu presentasi, penilaian, dan fenomena cinta dan benci. Namun, ini bukan 3 kelas yang berbeda. Sekian presentasi saya mengenai penjelasan tokoh Franz Brentano. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.